Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Novitasari. Di sini saya akan memaparkan mengenai pengertian pengetahuan konsumen. Pengetahuan konsumen merupakan semua informasi yang dimiliki konsumen mengenai berbagai macam produk dan jasa, serta pengetahuan lainnya yang terkait dengan produk dan jasa tersebut. Mengapa memahami pengetahuan konsumen penting bagi pemasar? Karena apa yang dibeli, kapan membeli, berapa yang dibeli, dan di mana membeli akan tergantung kepada pengetahuan konsumen. Jadi pengetahuan konsumen akan mempengaruhi keputusan konsumen. Selanjutnya, ada 3 jenis pengetahuan konsumen. Di antaranya, yang pertama, pengetahuan produk yang akan dijelaskan oleh saudari Neni Yurnarni. Yang kedua, pengetahuan pembelian yang akan dijelaskan oleh Ahmad Zaki. Dan yang ketiga, pengetahuan pemakaian yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Zaki dari kelompok 6 akan menjelaskan dan atau memaparkan tentang pengetahuan produk. Produk adalah segala sesuatu yang ditawarkan di pasar untuk mendapatkan perhatian, dibeli, dipergunakan, dan dapat memuaskan keinginan atau kebutuhan konsumen. Sedangkan pengetahuan produknya adalah keumpulan berbagai macam informasi mengenai produk. Pengetahuan ini meliputi kategori produk, merek, terminologi produk, atribut atau produk, atribut atau fitur produk, harga produk, dan kepercayaan mengenai produk. Unsur-unsur produk yang dipandang penting oleh konsumen dan dijadikan sebagai dasar pengambilan keputusan. Sedangkan menurut Teguh Budiarto, atribut-atribut produk adalah sesuatu yang melengkapi manfaat utama produk sehingga mampu lebih memuaskan konsumen. Atribut dapat dipandang secara objektif, fisik produk, maupun secara subjektif, pandangan konsumen. Berikut ini merupakan berbagai elemen atribut produk, diantaranya adalah yang pertama, yaitu merek. Merek adalah sesuatu yang ditujukan untuk mengidentifikasi barang atau jasa dari seseorang atau kelompok penjual, dan untuk membedakannya dari produk penjual dapat dalam bentuk nama, istilah, tanda, simbol, atau rancangan, atau kombinasi hal-hal tersebut. Dalam melakukan pembelian, konsumen tidak hanya memperhatikan macam dari produk, tapi juga pembeli memperhatikan merek dari produk tersebut. Merek lebih dari sekedar simbol. Merek dapat memiliki tingkatan perhatian. Yang pertama yaitu atribut. Yang kedua manfaat. Yang ketiga nilai. Keempat budaya. Kelima kepribadian. Dan yang keenam pemakai. Yang kedua, kualitas produk. Kualitas produk merupakan faktor yang terdapat dalam suatu produk yang menyebabkan produk tersebut bernilai sesuai dengan maksud untuk apa produk itu diproduksi. Yang ketiga yaitu sifat produk. Sifat barang merupakan karakter yang melekat pada barang itu sendiri secara fisik dapat dilihat. Sifat produk disebut juga dengan istilah ciri produk yang dalam bahasa Inggris disebut produk fitur. Suatu produk dapat ditawarkan dalam berbagai sifat. Sebuah model polos, produk berupa tambahan apapun, merupakan titik awal. Perusahaan dapat menciptakan model dari tingkat lebih tinggi dengan menambahkan beberapa sifat. Yang keempat yaitu kemasan. Kemasan berasal dari kata kemas yang berarti teratur dalam atau yang terbungkus rapi, bersih, rapi, beres, selesai. Pengertian kemasan lainnya merupakan hasil mengemas atau bungkus pelindung dagangan yang tanda kutip yaitu niaga. Sedangkan pengertian bungkus dapat diartikan sebagai
kata bantu bilangan untuk benda yang dibalut dengan kertas dalam kurung, yaitu botol, plastik, dan sebagainya. Pengertian lainnya, barang apa yang dipakai untuk membalut. Dan yang kelima, yaitu label. Label adalah setiap keterangan mengenai barang yang dapat berupa gambar, tulisan, atau kombinasi keduanya, atau bentuk lain yang membuat informasi tentang barang dan keterangan pelaku usaha serta informasi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang disertakan pada produk, dimasukkan ke dalam, ditempelkan pada atau merupakan bagian kemasan. Sekian pemaparan materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nini Yunarni akan menjelaskan tentang pengetahuan pembelian. Arti dan jenis pengetahuan pembelian. Pengetahuan produk meliputi berbagai informasi yang diproses oleh konsumen untuk memperoleh suatu produk. Pengetahuan produk terdiri atas pengetahuan tentang di mana membeli produk dan kapan membeli produk. Ketika konsumen memutuskan akan membeli suatu produk, maka ia akan menentukan di mana ia akan membeli produk tersebut dan kapan ia akan membelinya. Keputusan konsumen mengenai tempat pembelian produk akan sangat ditentukan oleh pengetahuannya. Implikasi penting bagi strategi pemasaran adalah memberikan informasi kepada konsumen di mana tempat konsumen bisa membeli produk tersebut. Menurut Engel, Blackwell, dan Miniard, pengetahuan pembelian terdiri atas pengetahuan tentang toko, lokasi produk di dalam toko tersebut, dan penempatan produk yang sebenarnya di dalam toko tersebut. Konsumen mungkin lebih senang mengunjungi toko-toko yang sudah dikenalnya untuk berbelanja, karena hal ini memudahkan konsumen untuk berbelanja karena konsumen bisa menghemat waktu dalam mencari lokasi produk. Pengetahuan pembelian dan perilaku membeli. Perilaku membeli memiliki urutan sebagai berikut. Yang pertama itu store kontak, yang kedua produk kontak, yang ketiga transaction. Store kontak meliputi tindakan mencari outlet, pergi ke outlet, dan memasuki outlet. Pada produk kontak, konsumen akan mencari lokasi produk, mengambil produk tersebut, dan membawanya ke kasir. Sedangkan pada transaction, konsumen akan membayar produk tersebut dengan tunai, kartu kredit, kartu debit, atau alat pembayaran lainnya. Peran teknologi dalam transaksi. Dengan semakin majunya teknologi digital, komputer, dan informasi, maka pola belanja seorang konsumen lebih bervariasi dan semakin meninggalkan pola belanja tradisional. Teknologi informasi dan ATM menyebabkan kemudahan dalam melakukan transaksi. Kalau dulu, transaksi belanja harus selalu melibatkan uang tunai, maka kini tidak lagi. Sebagian besar pembelian atau transaksi dapat dilakukan tanpa uang tunai, baik berbelanja di toko maupun berbelanja di mall order atau internet. Kartu plastik dalam berbagai bentuk seperti kartu kredit, kartu debit, kartu ATM, dan kartu toko telah menggantikan uang sebagai alat transaksi. Konsumen tidak perlu lagi membawa uang tunai dalam jumlah banyak ketika akan berbelanja. Konsumen pun merasa lebih aman dan tidak merasa khawatir karena hanya membawa kartu plastik kemanapun ia berbelanja. Kartu plastik atau sistem pembayaran debit otomatis memungkinkan konsumen dapat membayar segala macam tagihan hanya dalam satu lokasi, tanpa harus mendatangi berbagai tempat pembayaran penyedia jasa layanan tersebut. Teknologi telah mengubah cara konsumen bertransaksi, dan pengetahuan konsumen pun mengenai pembelian telah semakin meningkat.
Selanjutnya ke pembahasan terakhir mengenai pengetahuan pemakaian. Bagaimana sih pengetahuan pemakaian itu? Suatu produk yang dikonsumsi konsumen akan memberikan manfaatnya apabila telah dikonsumsi atau digunakan oleh konsumen. Agar produk tersebut bisa memberikan manfaat yang tinggi dan kepuasan yang maksimal kepada konsumen, maka konsumen harus bisa menggunakan produk tersebut dengan benar. Oleh sebab itu, produsen sangat berkepentingan untuk memberitahu konsumen bagaimana cara menggunakan dan mengkonsumsi produknya dengan benar. Contohnya, produsen alat-alat elektronik seperti televisi, radio, dan VCD player, mereka selalu menyertakan buku petunjuk penggunaan alat kepada setiap produk yang akan dijualnya. Tujuannya adalah agar konsumen bisa menggunakan produk tersebut dengan benar, sehingga bisa memberikan manfaat yang optimal kepada konsumen. Kekeliruan dalam menjalankan semua petunjuk penggunaan alat bukan saja menyebabkan kekecewaan kepada konsumen, tetapi akan mempercepat kerusakan pada alat tersebut. Jadi di sini pentingnya pengetahuan pemakaian konsumen agar konsumen bisa menggunakan produknya dengan benar sehingga bisa memberikan manfaat yang tinggi kepada konsumen.